Bab 3871, berita apa? Tetapi ketika Dev keluar ruangan, dia menemukan Binglu, Lan Yingying dan puluhan murid istana Guanghan berdiri di alun-alun. Mereka mungkin tahu bahwa Dev akan pergi, jadi mereka semua datang untuk mengantarnya pergi. Mata para murid istana Guanghan ini dipenuhi dengan rasa terima kasih. Terutama Binglu dan Lan Yingying, mereka telah mengikuti Dev sepanjang jalan. Mereka tahu betul apa yang dialami dan dilakukan Dev. Dapat dikatakan bahwa Dev mengalami kesulitan dan bahaya bagi istana Guanghan dan mereka, dan hampir kehilangan nyawanya. Binglu dan yang lainnya menitikkan air mata, betapa mereka tidak ingin Dev pergi. Tetapi mereka juga tahu bahwa Dev bukan anggota istana Guanghan dan cepat atau lambat akan pergi. Dev memandang orang-orang di depannya dan terdiam. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakannya, hasil akhirnya tetap sama. Dia tidak pantas berada di sini dan pada akhirnya akan pergi. Dev berjalan melewati kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Dev. Tiba-tiba, kepala istana-istana Guanghan memanggil Dev. Dev berhenti dan melihat kepala istana-istana Guanghan mengeluarkan sebuah tanda di depan semua orang, lalu berjalan ke arah Dev dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah tanda yang diukir dari batu dingin. Sangat jernih dan dingin saat disentuh, dan ada aura yang kuat di dalam tanda itu. Ini adalah perintah kepala istana dari istana Guanghan kita. Jika kamu memegangnya, itu berarti aku selalu di sisimu. Kamu dapat menggunakan perintah kepala istana ini untuk memerintahkan murid istana Guanghan manapun dimanapun. Meskipun ada aturannya, perintah tuan istana ini tidak bisa diberikan kepada penggarap laki-laki, tapi hari ini aku memutuskan untuk mengubah aturan istana Guanghan untukmu. Saya hanya berharap ketika Anda melihat perintah tuan istana ini, Anda dapat memikirkan saya. Pemilik istana berkata kepada Dev dengan penuh kasih sayang. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkejut, mengetahui bahwa memegang perintah tuan istana sama dengan kunjungan pribadi tuan istana. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada kultivator laki-laki, tetapi sekarang, peraturan untuk Dev telah diubah. Lebih penting lagi, perkataan dan pandangan guru istana membuat murid-murid istana Guanghan ini mulai bertanya-tanya apakah guru istana sedang tidur dengan Dev. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengajukan pertanyaan. Bahkan jika pemilik istana tidur dengan Dev, mereka tetap akan memberkatinya. Mereka semua tahu kontribusi Dev untuk istana Guanghan, apalagi tidur dengan pemilik istana. Bahkan jika mereka, semua murid istana Guanghan, ditidurkan, Dev akan menerima begitu saja. Tanpa Dev, mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Mungkin istana Guanghan akan hancur sebelum berkembang. Dev menerima perintah tuan istana, mengangguk berat ke arah tuan istana, lalu berbalik dan pergi. Semua orang melihat ke belakang Dev, dan banyak murid istana Guanghan mulai menangis pelan. Kepala istana-istana Guanghan juga memiliki garis air mata di wajahnya. Ini pertama kalinya dia menitikkan air mata untuk seorang pria. Dev meninggalkan istana Guanghan dan langsung menuju kota Nanju. Dia ingin mengambil kembali pesawat Pavilion Wantong. Setidaknya dia memiliki tanda tertua Pavilion Wantong di tangannya, jadi dia ingin lebih aman saat terbang dengan pesawat. Setelah tiba di kota Nanjing, Dev tiba-tiba bertemu dengan Shen Jizi. Rekan Tao, apakah Anda turun dari istana Guanghan? Setelah Shen Jizi melihat Dev, dia buru-buru bergabung. Dev adalah dewa kekayaannya. Ya, saya baru saja turun dari istana Guanghan. Dev mengangguk. Lalu kamu mendengar berita apapun di istana Guanghan? Lalu, Shen Jizi bertanya secara misterius. Berita apa? Wajah Dev penuh kebingungan. Banyak orang yang mengetahui berita tentang perjalanan kutub sekarang. Kata Shen Jizi. Berita apa? Dev sedikit mengernyit. Selama perjalanan ke wilayah kutub, selain 5 sekte besar, para biksu dari keluarga Ouyang yang dipimpin oleh Ouyang Shenhua, dan beberapa biksu keluarga lainnya pergi dengan selamat. Selain itu, banyak orang meninggal, seluruh keluargamu dimusnahkan, dan sebagian besar orang suci yang dibawa oleh Dev terbunuh atau terluka. Berita apa yang bisa keluar? Mungkinkah itu berita dari Sekte Suci Janji? Bahkan jika Sekte Suci Janji dikabarkan telah runtuh, itu tidak ada nilainya sama sekali. Sedangkan untuk tambang batu Naji, sama sekali tidak berguna bagi orang yang tidak berlatih teknik berbasis es. Dev sangat bingung dengan berita apa itu. Bab 3872, ini bisnis. Yang ini. Shen Jizi ragu-ragu dan tersenyum pada Dev. Dev langsung mengerti bahwa orang ini menginginkan uang. Jadi Dev mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke mesin ajaib. Setelah mendapatkan uang, Shen Jizi tersenyum gembira dan berkata, tahukah kamu bahwa perjalanan ke daerah kutub ini sangat berbahaya, dan banyak orang meninggal. Hampir semua murid luar istana Guanghan telah meninggal, dan para penggarap laki-laki yang mengikutinya juga telah meninggal. Yang paling penting adalah putri tertua dari keluargamu juga meninggal di tiang. Jadi apa? Dev melihat ke mesin ajaib itu. Bagaimana? Shen Jizi tersenyum dan berkata, kali ini putri tertua dari keluargamu meninggal di wilayah kutub, istana Guanghan lah yang melakukannya.
Anda harus tahu bahwa putri tertua dari keluargamu juga yang tertua. Istana Guanghan. Awalnya Istana Guanghan dan keluargamu memiliki hubungan kerjasama, tapi sekarang sudah benar-benar putus. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan bagusnya nanti. Keluargamu pasti akan membalas dendam. Kepala keluargamu harus dibebaskan dari pengasingan dalam beberapa hari. Pasti akan ada pertempuran sengit saat itu. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin dan menjauh dari Istana Guanghan. Anda juga akan memiliki dendam terhadap keluargamu. Jika kepala keluargamu benar-benar lolos dari pengasingan, Anda akan mendapat masalah. Jika bukan demi koin rohmu, aku tidak akan memberitahumu hal ini. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Dev mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja saya punya sumber informasi sendiri, kalau tidak saya akan minum dari angin barat laut di sini. Setelah Senjizi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tapi Dev ragu-ragu saat ini. Jika dia pergi, kepala keluargamu benar-benar keluar dari pengasingan, dan kemudian menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk mengincar Istana Guanghan. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru saja dimulai, dan kerugian dalam perjalanan ke daerah kutub ini juga sangat besar. Tuan Istana Guanghan sendiri mungkin tidak mampu mengatasinya. Tetapi jika dia tetap tinggal, dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan kepala keluargamu. Setelah berpikir panjang, Dev memutuskan untuk kembali ke lembah roh darah terlebih dahulu dan menyerahkan batu iblis surgawi kepada Feng Mo, dan menunggu Feng Mo membentuk kembali tubuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Dev tidak perlu takut, saya yakin Feng Mo pasti akan membantunya. Hal lainnya adalah Dev berencana untuk kembali dan mencari beberapa pembantu. Murid Istana Guanghan sekarang terlalu sedikit, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan seluruh keluargamu. Pada saat itu, Dev akan membawa beberapa orang ke sana. Baik itu hantu gunung iblis Lao, Baiqian, atau Luo Shouhai, mereka semua adalah biksu hebat di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8 dengan anak-anak biasa dari keluargamu. Dev menemukan pavilion Wantong dan langsung menaiki pesawat tersebut dengan perintah tetua. Awalnya, Dev tidak memiliki tempat, tetapi perintah tetua ini memainkan peran besar. Tuan Dev. Melihat Dev, Penatua Sun dari pavilion Wantong sangat terkejut. Elder Sun, saya tidak menyangka Anda ada di sini. Dev melihat Elder Sun dan tersenyum tipis. Sayalah alasan mengapa keduanya melarikan diri. Penatua Sun dari pavilion Wantong tersenyum tak berdaya, dan kemudian bertanya, Tuan Dev, bukankah Anda pergi ke Istana Guanghan? Apakah Anda akan berangkat hanya dalam beberapa hari? Ya, sudah selesai. Dev mengangguk. Lebih baik pergi sekarang, tidak akan lama. Aku khawatir akan terjadi bencana di Istana Guanghan. Tidak baik bagi Istana Guanghan untuk memprovokasi siapapun, tetapi itu adalah keluargamu. Sekarang keluargamu telah memanggil kembali semua anggota keluarga, diperkirakan mereka akan mengambil tindakan terhadap Istana Guanghan. Penatua Sun menghela nafas. Elder Sun, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluargamu? Dev bertanya pada Penatua Sun. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi menurut saya Master Pavilion Qian harus mengetahuinya, dan Pavilion Wantong cabang kami seharusnya memiliki informasi tentang keluargamu. Hanya saja menurut aturan Pavilion Wantong kami, jika ingin memperoleh informasi, Anda harus mengeluarkan koin spiritual untuk membelinya. Meskipun kamu menyelamatkan Putri Penatua Xia dan memiliki token Penatua Xia, bagaimanapun juga ini adalah kota Nanjing, dan Master Pavilion Qian bertanggung jawab, jadi... Maksud Penatua Sun sangat jelas. Jika Dev ingin mendapatkan informasi tentang keluargamu, dia harus mendapatkan uang. Jangan khawatir, Penatua Sun, saya akan memberi Anda lebih banyak uang dari yang seharusnya, dan saya tidak akan pernah memberi Anda lebih sedikit 1 sen pun. Kata Dev. Bagaimanapun, Pavilion Wantong sedang menjalankan bisnis, jadi Anda tidak dapat melakukannya tanpa membayar. Bab 3873 Penjaga Boneka. Baiklah, saya akan mengantar Tuan Dev ke sana sekarang. Penatua Sun mengangguk. Pesawat ini. Dev tahu bahwa waktu lepas landas pesawat akan segera tiba. Tunggu sebentar, akulah yang memiliki keputusan akhir. Setelah Penatua Sun selesai berbicara, dia kemudian berkata kepada anggota staf Pavilion Wantong, jangan lepas pesawatnya, tunggu saya kembali. Saya tahu, Penatua Sun. Anggota staf itu mengangguk. Ketika Dev melihat ini, dia juga senang karena teman ini memiliki cara yang lebih mudah untuk bepergian. Jika dia tidak menyelamatkan Putri Penatua Xia dan tidak memiliki tanda Penatua Xia, Penatua Sun tidak akan memperlakukannya seperti ini. Dev mengikuti Penatua Sun ke cabang Pavilion Wantong di kota Nanjing. Dev melihatnya dan menemukan bahwa Pavilion Wantong dibungkus dalam formasi dan perlindungannya sangat ketat. Dan ada 2 penjaga berdiri di depan pintu. Namun ketika Dev melihat ke arah kedua penjaga tersebut, dia sedikit terkejut, karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan dari kedua penjaga tersebut, seolah-olah mereka sudah mati. Tetapi Dev tidak bisa mengatakan bahwa 2 orang telah mati meskipun mereka berada tepat di depannya. Tepat ketika Dev sedang bingung, 2 penjaga menghentikan mereka. Tolong tunjukkan padaku tokenmu. Seorang penjaga berkata dengan suara kaku dan tanpa emosi sama sekali. Penatua Sun mengeluarkan token itu dan melambaikannya di depan kedua penjaga.
Setelah melihat tanda itu, kedua penjaga itu menyingkir dan memberi jalan. Dev sangat penasaran dan berkata dengan wajah bingung, "Tetua Sun, Anda sering datang ke sini. Bukankah para murid Pavilion Wantong mengenal Anda sebagai sesepuh?" Menurutku kedua penjaga itu sangat patuh, mereka terlihat seperti orang bodoh. Dev tidak berani mengatakan bahwa kedua penjaga itu tampak seperti orang mati. Bagaimanapun, mereka adalah murid Pavilion Wantong, dan itu agak kasar. Namun siapa sangka Penatua Sun tertawa dan berkata, "Tuan Dev, apakah menurut Anda kedua penjaga ini tidak berperi kemanusiaan, melainkan tidak bernyawa, seperti orang mati?" Mendengar perkataan Penatua Sun, Dev mengangguk dan berkata, ya, hanya saja tidak ada kehidupan sama sekali. Kedua orang ini hanyalah boneka. Dari mana datangnya kehidupan? Tidak mungkin mereka bisa menjadi manusiawi." Penatua Sun tersenyum. "Boneka?" Dev langsung mengernyit. "Anda tahu, mereka yang memurnikan mayat boneka semuanya adalah pembudidaya iblis, dan hanya bidat yang akan melakukan hal seperti itu." Melihat ekspresi Dev, Penatua Sun dengan cepat menjelaskan, kedua penjaga ini adalah boneka, bukan mayat boneka. "Saya ingin tahu apakah Tuan Dev tahu tentang boneka yang terbuat dari berbagai bahan." Begitu Penatua Sun mengatakan ini, Dev langsung teringat pada Ouyang Zhenhua. Saat itu, Ouyang Zhenhua membawa banyak boneka, yang mereka buat sendiri. "Saya tahu yang bisa membuat wayang adalah pengrajin yang terampil. Saya tidak menyangka ada orang seperti itu di Pavilion Wantong." Dev berkata dengan iri. "Kami di Pavilion Wantong tidak memiliki pengrajin yang terampil seperti itu. Kedua penjaga boneka ini juga dibeli dari keluarga Ouyang. Karena keluarga Ouyang sering membeli bahan-bahan untuk menghaluskan wayang dari Pavilion Wantong kami, mereka cukup mengenalnya. Menjual dua boneka kepada kami." Tuan Dev juga tahu bahwa manusia akan memiliki emosi dan keinginan. Karena penjaga sering menunjukkan sikap pilih kasih, makanya kami di Pavilion Wantong memutuskan untuk membeli penjaga boneka. "Sesuai aturan, itu saja," Penatua Sun menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. "Elder Sun, Anda mengatakan bahwa Pavilion Wantong Anda memiliki bahan untuk memurnikan boneka." Melihat ekspresi Dev yang agak bersemangat, Penatua Sun mengangguk bingung dan berkata, "Ya, Pavilion Wantong kami menjual semua jenis sumber daya dan informasi. Kami melakukan berbagai bisnis, mengoperasikan kapal udara." "Bagus, aku akan membeli beberapa bahan untuk menyempurnakan bonekanya nanti." Dev juga ingin mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan boneka tersebut dan kemudian menyempurnakannya sendiri. Sekarang Pavilion Wantong memiliki segalanya, semuanya akan jauh lebih mudah. Bab 3874, Bantu Aku. "Tuan Dev, saya ingin tahu untuk apa Anda menginginkannya. Apakah Anda tahu cara membuat boneka?" Penatua Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu tahu sedikit, aku belum mencobanya," kata Dev dengan rendah hati. Penatua Sun memandang Dev dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Penatua Sun memimpin Dev ke dalam formasi, dan kemudian formasi tersebut bersinar dengan sinar cemerlang. Sekilas Dev tahu bahwa ini adalah susunan teleportasi kecil yang hanya dapat berteleportasi dalam jarak dekat. Namun, salah satu cabang Pavilion Wantong sebenarnya membutuhkan susunan teleportasi kecil, yang menunjukkan betapa ketatnya kesadaran pertahanan. "Tuan Dev, orang-orang di kota Nanjing sangat kompleks dan berbagai kekuatan saling terkait. Kami memiliki banyak rahasia dan sumber daya di Pavilion Wantong, jadi kami harus berhati-hati untuk mencegah serangan diam-diam," kata Penatua Sun. Dev mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Bagaimanapun, hampir tidak ada keteraturan di dunia manusia saat ini, dan orang dapat memperebutkan sumber daya kapan saja. Daerah sekitar Gunung Tianmo di wilayah selatan cukup bagus. Memiliki keteraturan tersendiri, sehingga tidak akan semrawut, dan masih ada tempat untuk pembudidaya iblis. Dev tidak dapat memahaminya. 5 domain utama dunia manusia dan para penguasa domain berada dalam kekacauan seperti itu. Butuh waktu ratusan tahun untuk dilahirkan. Diperkirakan Master Domain telah naik ke keabadian atau mati. "Nak, tolong minta bantuan dan minta Pavilion Wantong membantuku menemukan tulang-tulang itu. Gunung Tianmo adalah daerah yang sangat luas. Jika kamu, Nak, menemukan tulang-tulangku sendirian, itu tidak akan memakan waktu 1 atau 2 tahun," kata Raja Iblis Ciyun setelah Dev. Setelah mengumpulkan tulangnya, Raja Iblis Ciyun perlahan dapat memulihkan tubuh fisiknya dan kemudian kembali ke surga. Bisnis Pavilion Wantong hampir tersebar di seluruh wilayah selatan, dan terdapat banyak murid serta banyak informasi, jadi pasti akan lebih cepat menemukannya daripada Dev. "Elder Sun, saya ingin tahu apakah Pavilion Wantong Anda menjalankan bisnis membantu menemukan sesuatu selain menjual sumber daya intelijen?" Dev bertanya pada Penatua Sun. "Tentu saja, kami di Pavilion Wantong tidak menjalankan bisnis pembunuh dan kami tidak membantu orang membunuh orang. Kami melakukan segala jenis bisnis, selama uangnya ada," kata Penatua Sun. "Bagus sekali. Saya harap Penatua Sun dapat membantu saya menemukan sisa-sisa mayat berikutnya. Sisa-sisa ini harus didistribusikan di Gunung Tianmo. Saya tidak tahu lokasi spesifiknya," kata Dev. Setelah mendengar ini,
Penatua Sun sedikit mengernyit, mencari sisa-sisa. Ada sisa-sisa di mana-mana di Gunung Tianmo. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Tidak ada lokasi atau tanda tertentu. Terlalu sulit untuk ditemukan. Saya menemukan sisa-sisa ini membuat perbedaan. Saat Dev berbicara, dia mengeluarkan tengkorak dan tulang tangan Raja Iblis Ciun dan menunjukkannya kepada Penatua Sun. Penatua Sun hanya melihatnya sekilas, dan matanya menjadi sedikit terkejut. Tuan Dev, saya khawatir sisa-sisa ini bukan dari dunia surgawi. Seharusnya itu adalah sisa-sisa makhluk abadi dari dunia surgawi, bukan? Selain itu, masih ada jejak nafas di sisa-sisa ini. Penatua Sun bertanya. Dev mengangguk, ya, ini memang sisa-sisa makhluk surgawi. Melihat bahwa Dev sangat mempercayainya, Penatua Sun langsung mengakuinya. Jadi dia berkata, baiklah, saya akan meletakkan bentuk kerangka dan catatan aura di perpustakaan misi kami di Pavilion Wantong. Terima kasih, Penatua Sun. Dev menyimpan sisa-sisanya dan kemudian mengucapkan terima kasih. Tuan Dev, sama-sama. Seperti yang saya katakan, kami hanya berbisnis. Setelah Penatua Sun selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Saat formasi diaktifkan, Dev merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia muncul di sebuah ruangan. Tata letak ruangannya sangat sederhana, namun sebenarnya banyak pola formasi yang terukir di dalam ruangan. Jika seseorang mulai membuat masalah di sini, pola formasi ini akan langsung aktif. Saya harus mengatakan bahwa Pavilion Wantong sangat berhati-hati dan kaya. Di tempat seperti alam surgawi dan manusia, slip giok transmisi suara biasa harganya mahal, belum lagi Pavilion Wantong didekorasi di dalam dan di luar. Bab 3875, tentukan harga. Di tengah ruangan, Pavilion Master Qian muda sedang duduk di kursi dan melihat sesuatu. Merasakan fluktuasi energi spiritual, Master Pavilion Qian mendongak dan melihat Penatua Sun dan Dev. Dia tertegun sejenak, lalu berdiri dengan aneh dan bertanya, Sun Tua, kamu harusnya berada di jalan saat ini, mengapa berlindung? Kamu belum berangkat? Saya awalnya akan pergi, tetapi Tuan Dev perlu membeli beberapa informasi, jadi saya membawanya ke sini. Tidak akan menjadi masalah jika saya berangkat sedikit terlambat. Kata Penatua Sun. Kalian duduk dulu. Master Pavilion Qian meminta Dev dan Penatua Sun untuk duduk, membuatkan mereka 2 cangkir teh, dan kemudian bertanya, saya tidak tahu informasi apa yang ingin dibeli oleh Tuan Dev. Pavilion Master Qian, saya ingin mengetahui informasi tentang keluargamu. Apakah ada informasi? Dev bertanya. Pavilion Master Qian tertegun sejenak, lalu berkata, tentu saja, keluargamu adalah keluarga terkenal. Tentu saja kami di Pavilion Wantong memiliki informasinya. Saya hanya tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Dev untuk membeli informasi keluargamu. Dev memandang Pavilion Master Qian dan sedikit mengernyit, tetapi tidak berkata apa-apa. Pavilion Master Qian tersenyum canggung dan berkata, maaf, saya terlalu banyak bicara. Saya tidak seharusnya bertanya. Berbisnis berarti berbisnis, tidak perlu bertanya kepada pelanggan untuk apa mereka membeli. Ini adalah etika profesional. Tuan Dev, mohon tunggu sebentar. Setelah Pavilion Master Qian selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dinding. Kemudian dia menekan telapak tangannya dengan ringan, sebuah bola perlahan menyala, dan Pavilion Master Qian menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, Master Pavilion Qian kembali, tetapi dia memiliki slip giok tambahan di tangannya, yang berisi berbagai informasi tentang keluargamu. Tuan Dev, slip giok ini berisi informasi tentang keluargamu. Namun, Pavilion Wantong kami sedang menjalankan bisnis, jadi Tuan Dev pasti punya cukup uang. Pavilion Master Qian berkata. Pavilion Master Qian, tolong beritahu saya harganya, saya tahu aturannya. Kata Dev. Karena Tuan Dev sudah menjadi pelanggan tetap Pavilion Wantong kami dan memiliki tanda penatua, jadi untuk informasi tentang keluargamu ini, 5 juta koin spiritual sudah cukup. Pavilion Master Qian mengulurkan tangannya dan berkata. Dev tidak ragu-ragu dan langsung membuang 5 koin emas ungu. Bagi Dev, uang bukanlah masalah. Setelah mendapatkan uang, Master Pavilion Qian tersenyum dan memberikan slip giok itu kepada Dev. Dev mengambil slip giok itu dan ingin menyimpannya, tetapi dihentikan oleh Master Pavilion Qian. Tuan Dev, Anda tidak dapat mengambil benda ini. Anda hanya dapat mengingat informasi di slip giok di sini. Kami hanya memiliki slip giok ini. Jika orang lain membeli informasi keluargamu, kami akan pergi. Pavilion Master Qian berkata kepada Dev. Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia mengagumi Pavilion Wantong ini. Ini hanya dilakukan sekali dan untuk selamanya. Setelah mengumpulkan informasi sekali, Anda dapat menjualnya berulang kali. Ini sungguh tidak bermoral. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa, tapi semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam slip giok, dan semua isi di dalamnya memasuki pikiran Dev. Segera, Dev menghafal semuanya dan kemudian menyerahkan slip giok itu kembali ke Pavilion Master Qian. Pavilion Master Qian, saya juga ingin membeli beberapa bahan untuk memurnikan boneka. Apakah Anda memilikinya di sini? Dev bertanya. Tentu saja, aku tidak mengenalmu. Master Pavilion Qian hendak bertanya kepada Dev apa gunanya, tapi dia segera diam, berbalik dan pergi.
Demi etika profesional, jangan terlalu banyak bertanya kepada pelanggan Anda. Paviliun Master Qian segera membawa berbagai jenis bahan, yang semuanya digunakan untuk menyempurnakan boneka. Tuan Dev, bahan yang digunakan untuk membuat boneka itu sangat mahal. Apakah Anda yakin menginginkannya? Paviliun Master Qian bertanya. Tentu saja, Master Paviliun Qian, mari kita bahas harganya. Dev tidak takut dengan harga, tapi dia takut tidak punya apa-apa. Dengan bahan-bahan ini, seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan boneka berkepala 3. Harganya 30 juta koin roh. Paviliun Master Qian berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Itu setara dengan 10 juta koin spiritual untuk satu boneka. Pantas saja keluarga Ouyang menganggap boneka itu sebagai harta karun. Tapi Dev tetap dengan senang hati membayar uangnya. Bab 3876, Pemurnian Boneka. Setelah mengumpulkan materi, Dev tidak tinggal lama, tetapi pergi bersama Penatua Sun. Setelah meninggalkan cabang Paviliun Wantong, Dev dan Penatua Sun kembali ke pesawat. Elder Sun, bisakah Anda memberi saya kamar terpisah di pesawat itu? Saya bisa memberi Anda lebih banyak uang. Dev bertanya. Tentu saja, saya masih bisa mengambil keputusan mengenai pesawat ini, apakah itu uang atau tidak. Penatua Sun tersenyum tipis, dan kemudian menyiapkan ruangan terpisah untuk Dev. Alasan mengapa Dev menginginkan ruangan terpisah adalah agar dia dapat mencoba menyempurnakan boneka tersebut selama berada di jalan. Sekarang metode dan bahan untuk memurnikan boneka telah tersedia, Dev dapat menyempurnakannya. Pesawat itu perlahan lepas landas, dan Dev mulai menyempurnakan boneka di dalam ruangan. Mengikuti metode Ouyang Shenhua, Dev mulai menggabungkan berbagai bahan. Terselubung sinar cahaya, material ini perlahan mulai berubah bentuk. Melihat boneka yang perlahan mulai terbentuk, Dev merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia punya cara untuk menyempurnakan boneka. Selama dia memiliki cukup bahan, dia bisa membentuk pasukan boneka dan menaklukkan seluruh dunia dewa dan manusia. Sekitar 3 jam kemudian, sebuah boneka dengan kepala setinggi 1 kaki dan tubuh penuh penindasan terbentuk. Dev dengan lembut membelai boneka itu seolah-olah sedang membelai anaknya sendiri. Dev memiliki pemikiran di benaknya dan ingin membuat boneka ini bergerak. Tapi boneka itu sepertinya sudah mati dan tidak memahaminya sama sekali. Kesadaran Dev tidak bisa menghubungi boneka itu sama sekali. Dev sekali lagi memancarkan kesadaran spiritualnya dan menyuntikkan nafasnya sendiri ke dalam tubuh boneka itu. Namun boneka itu tetap tidak bergerak. Saat ini, Dev mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Dia tidak mengerti. Boneka itu jelas berhasil disempurnakan, jadi mengapa tidak bergerak? Setelah bermain-main untuk waktu yang lama, banyak biksu di seluruh pesawat melihat ke arah ruangan tempat Dev berada. Suasana di kamar Dev mengalir deras, tapi dia tidak bisa mengikuti boneka itu dan memerintahkannya. Biarpun aku ingin memasukkan boneka itu ke dalam ring penyimpanan, aku tidak bisa melakukannya. Dev sedikit marah. Sial, apa yang terjadi? Jelas berhasil dibuat sesuai metodenya, tapi kenapa boneka ini tidak bisa digunakan sama sekali? Dev bingung. Hahaha, anakmu tertipu. Saat ini, Raja Iblis Ciyun tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin? Jika kepala keluarga Ouyang berbohong kepadaku, boneka ini tidak akan dimurnikan sama sekali. Dev tidak percaya bahwa Ouyang Shenhua akan berbohong padanya. Dia hanya memberitahumu metode pemurniannya, bukan pengemudinya. Apakah kamu tidak tertipu? Walaupun boneka ini telah berhasil dimurnikan, namun tidak memiliki sumber energi. Akan aneh jika dia bisa bergerak. Kamu masih mengira ini adalah boneka mayat yang bisa digerakkan oleh kekuatan mayat itu sendiri. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa mayat boneka halus semacam ini perlu digerakkan oleh batu spiritual, pil binatang, atau energi lainnya. Dev buru-buru menemukan batu spiritual di cincin penyimpanannya, dan kemudian memasukkannya ke dalam boneka itu. Kali ini, boneka itu akhirnya membuat beberapa gerakan. Namun setelah bergerak, boneka itu tiba-tiba berhenti bergerak lagi. Dev bingung lagi. Berapa banyak energi yang terkandung dalam batu rohmu? Kamu ingin menggunakan potongan kecil batu roh itu untuk menggerakkan boneka sebesar itu? Apakah kamu bercanda? Kata Raja Iblis Ciyun. Melihat ini, Dev mengobrak-abrik cincin penyimpanan lagi, lalu menggunakan pil binatang dan bahkan rumput teri, tapi dia tidak bisa membuat boneka itu bergerak bebas. Dev akhirnya mengerti sekarang bahwa keinginannya untuk membentuk pasukan boneka hanyalah mimpi. Hanya berbagai sumber daya yang dikonsumsi oleh pasukan boneka ini, yang tidak dia miliki. Meski 10 juta bisa digunakan untuk menghaluskan sebuah wayang, namun jika ingin wayang tersebut bisa bertarung, Anda tetap membutuhkan sumber energi. Ibarat membeli mobil mewah, kalau tidak diisi bahan bakarnya hanya besi tua. Boneka ini merupakan barang konsumsi jangka panjang. Pantas saja keluarga Ouyang tidak memproduksi boneka dalam jumlah besar. Bab 3877 rusak. Hei, sepertinya wayang ini tidak berguna seperti wayang mayat.
Pantas saja para penggarap setan itu membuat mayat wayang, tapi tidak ada yang belajar memurnikan wayang. Dev menghela nafas, tidak merasa bahagia. Melihat boneka halus di depanku, aku tidak bisa membuangnya, bukan? Tepat ketika Dev tampak frustrasi, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada esensi api tertinggi. Ada beberapa jenis api pamungkas dalam benda ini, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak perlu diragukan lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak ingin menggunakan esensi api tertinggi Lord Firestar sebagai penggerak energi untuk menanamkannya ke dalam boneka ini, bukan? Raja Iblis Ciyun menyadari bahwa penglihatan Dev salah, jadi dia bertanya. Apakah tidak apa-apa? Dev bertanya secara retoris. Brengsek, apa kamu gila? Itu esensi api tertinggi Lord Firestar, yang bisa dianggap sebagai harta karun dari surga, dan kamu benar-benar menggunakannya pada boneka. Jika Tuan Ho Lingsing mengetahui hal ini, apa yang akan dia pikirkan? Kata Raja Iblis Ciyun. Saya tahu benda ini sangat sakti. Hanya dengan cara inilah wayang saya bisa menjadi sakti. Jika saya menambahkan esensi api tertinggi dan wayang saya bisa mencapai alam Mahayana, maka saya akan memiliki pengawal alam Mahayana. Dan esensi api pamungkas ini tidak hilang, hanya digunakan pada bonekanya, dan bisa dihilangkan jika waktunya tiba. Saat Dev berbicara, dia menyusupkan roh api pamungkas ke dalam boneka itu. Dalam sekejap, aura menakutkan menyebar, dan seluruh pesawat berguncang, membuat banyak biksu bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan di mata boneka itu, nyala api berkobar, dan bahkan tubuhnya terbakar oleh nyala api, dan nyala api itu terus berubah. Dev merasakan aura pada boneka itu dan sedikit bersemangat di dalam, tapi dia masih tidak tahu apa kekuatan dari boneka ini. Pukul aku dan lihat. Dev memerintahkan boneka itu untuk memukulnya dan biarkan dia melihatnya dengan baik. Jangan, jangan. Raja Iblis Ciyun melihat ini dan berteriak dengan cepat. Sayangnya, sudah terlambat, dan bonekanya telah ditinju. Bola api meledak seketika, langsung membuat lubang besar di pesawat itu. Pesawat luar angkasa berguncang, dan angin kencang terus mengalir dari lubang. Ini mengejutkan Dev. Dia tidak menyangka pukulan boneka ini begitu kuat. Kesalahan hitung. Tuan Dev, ada apa? Pada saat ini, Penatua Sun datang dan bertanya dengan keras di luar. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak sengaja merusak pesawat itu saat berlatih. Dev segera menyingkirkan boneka itu dan membuka pintu. Angin menderu-deru, dan Penatua Sun tercengang ketika dia melihat pesawat yang rusak itu. Tahukah Anda, pesawat ini terbuat dari berbagai bahan dan sangat kuat, serta terdapat formasi di sekitar pesawat tersebut untuk mencegah seseorang membajak pesawat tersebut dan menyebabkan kerusakan. Jika itu terjadi, reputasi Pavilion Wantong akan terpengaruh. Siapa yang akan mengambil alih pesawat Pavilion Wantong? Tapi sekarang saya tidak ingin dilubangi oleh Dev. Tuan Dev, baiklah, saya akan memperbaiki pesawat itu ketika mendarat. Kata Penatua Sun. Dev tampak malu, jadi dia hanya bisa menggunakan formasi untuk menutup lubang sementara, agar tidak mempengaruhi penerbangan pesawat tersebut. Begitu saja, pesawat itu membuat lubang besar dan terbang ke markas Pavilion Wantong dan mendarat. Dev meminta maaf dengan wajah bersalah dan berinisiatif memberikan kompensasi sejumlah uang. Meskipun Penatua Sun berusaha sekuat tenaga untuk mengelak, Dev tetap memberikan uangnya. Lagi pula, pesawat ini menyebabkan kerusakannya sendiri, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Sun, Dev meninggalkan Pavilion Wantong. Awalnya, Dev berpikir untuk kembali ke lembar roh darah secara langsung, tetapi ketika dia berpikir untuk melewati Sekte Jiwa Iblis dalam perjalanan, dia memutuskan untuk pergi ke Sekte Jiwa Iblis terlebih dahulu. Jika memungkinkan, panggil Sekte Jiwa Iblis dan minta mereka membantu kami pergi ke Istana Guanghan untuk menahan serangan keluargamu. Ada satu hal lagi. Dev ingin bertanya apakah Master Sekte Chen dari 5 sekte besar telah pergi ke Sekte Jiwa Iblis untuk membentuk kembali tubuhnya. Hal lainnya adalah melihat apakah pria Zeyan ini menjalani kehidupan yang baik. Bab 3878 mencari masalah. Sekte Jiwa Iblis. Pemimpin Sekte Jiang telah mengasingkan diri, dan Jiang Yulian mengendalikan semua masalah dalam sekte. Selain itu, dengan bantuan Zeyan, Jiang Yulian masih mengatur sekte tersebut dengan tertib. Terlebih lagi, Zeyan dan Jiang Yulian telah menjadi mitra kultivasi ganda. Cium aku setiap hari, kamu dan aku. Meskipun kekuatan keseluruhan dari Sekte Jiwa Iblis tidak terlalu kuat, karena Sekte Jiwa Iblis memiliki penelitian mendalam tentang jiwa dewa dan dapat menyerang jiwa dewa, tidak banyak orang yang memprovokasi. Selain itu, Sekte Jiwa Iblis dapat membantu membentuk kembali tubuh fisik. Baik pembudidaya iblis maupun manusia dapat menggunakan Sekte Jiwa Iblis, sehingga Sekte Jiwa Iblis masih dalam damai. Wakil pemimpin sekte, ada beberapa orang yang keluar. Seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis melaporkan. Apakah kamu di sini untuk membentuk kembali tubuhmu lagi? Jiang Yulian bertanya. Aku tidak tahu, murid Sekte Jiwa Iblis menggelengkan kepalanya. Yulian, ayo kita keluar dan melihat. Mungkin Tuan Dev akan membimbing kita ke sini lagi. Kata Zeyan.
Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari 5 sekte besar yang diterima oleh Sekte Jiwa Iblis diperkenalkan oleh Dev, dan mungkin kali ini juga. Jiang Yulian mengangguk, lalu mengikuti Zeyan keluar. Ketika saya sampai di depan pintu sekte, saya melihat seorang pemuda berjubah hitam, dengan beberapa bawahan, berdiri dengan tenang di depan pintu. Sekilas, Anda dapat mengetahui identitas pembudidaya iblis lainnya. Namun, Jiang Yulian tidak peduli. Apakah itu ras manusia atau pembudidaya iblis, mereka semua ingin membentuk kembali tubuh mereka, tetapi hanya jika mereka diberi sumber daya yang cukup. Rekan-rekan tahu, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke sekte jiwa iblis kami. Jiang Yulian melangkah maju dan berkata dengan sopan. Di mana pemimpin sektemu? Pemuda berjubah hitam bertanya. Ketua sekte kita sedang mundur. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa datang kepada saya. Saya sudah menjadi wakil ketua sekte dari sekte jiwa iblis kita. Kata Jiang Yulian. Pemuda berjubah hitam memandang Jiang Yulian, lalu berkata dengan dingin, apakah Anda kenal Dev? Begitu mereka mendengar kata Dev, Jiang Yulian dan Zeyan langsung menjadi waspada. Jiang Yulian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, apa yang kamu lakukan. Jika kamu tidak di sini untuk membentuk kembali tubuhmu, maka kamu tidak akan menemaniku. Setelah mengatakan itu, Jiang Yulian dan Zeyan pergi. Namun dia dihentikan oleh beberapa orang di belakang pemuda berjubah hitam. Melihat pemandangan ini, banyak murid dari sekte jiwa iblis berlari keluar satu demi satu. Mereka tahu orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Pemuda berjubah hitam menghadapi puluhan murid sekte jiwa iblis, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut atau panik sama sekali. Saya menyarankan Anda sekte jiwa iblis untuk lebih pintar. Kami adalah anggota aliansi penyegel iblis. Seseorang melihat sekte jiwa iblismu mengikuti Dev. Selama kamu memberitahuku kemana perginya Dev, aku tidak akan berdebat denganmu. Lagi pula, aliansi penyegel iblis kami tidak mau repot-repot berurusan dengan sekte kecil sepertimu. Kata pemuda berjubah hitam. Jiang Yulian diliputi kepanikan ketika dia mendengar bahwa dia berasal dari aliansi penyegel iblis. Lagi pula, organisasi macam apa Demon Sealing Alliance itu? Dia tahu betul bahwa Soul Demon Sect tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Demon Sealing Alliance. Mata Zeyan sedikit menyipit dan dia berkata, kamu adalah aliansi penyegel iblis, kenapa kamu tidak berpura-pura sekarang? Sebagai pembudidaya iblis, kamu ditekan oleh aliansi penyegel iblis, tapi sekarang kamu setia kepada aliansi penyegel iblis. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pemuda berjubah hitam tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kami bekerja sama. Tidak ada pertanyaan tentang kesetiaan atau kesetiaan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu keberadaan Dev. Kalau tidak, hari ini akan menjadi peringatan kematian sekte jiwa iblis. Begitu pemuda berjubah hitam itu selesai berbicara, kekuatan tingkat ke-9-nya di alam kesengsaraan tiba-tiba meledak. Pada saat ini, semua orang di sekte jiwa iblis ditekan tanpa perlawanan sama sekali. Alam kesengsaraan tingkat ke-9 sudah tak tersentuh dan tak terhentikan bagi sekte jiwa iblis. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan aliansi penyegel iblis ini memang menakutkan. Setiap pembudidaya iblis yang dikirim secara acak ternyata adalah alam kesengsaraan tingkat 9. Memikirkan jalan masa depan Dev, Zeyan menjadi khawatir tentang Dev. Bab 3879 saya tidak mengerti. Bagaimana? Haruskah kita memberitahu keberadaan Dev sekarang, atau haruskah dia mati? Pemuda berjubah hitam mengamati sekte jiwa iblis dan bertanya. Murid dari sekte jiwa iblis semuanya mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Mata Jiang Yulian juga penuh amarah. HMPH, kamu bajingan dari klan iblis. Kami tidak akan memberitahu Tuan Dev bahwa dia baik terhadap sekte jiwa iblis kami. Jika dia bisa, dia akan membunuh kami. Jiang Yulian mendengus dingin. Melihat Jiang Yulian masih cukup keras kepala, pemuda berjubah hitam itu mengangkat bibirnya dan berkata, tidak mudah membunuhmu, tetapi beberapa pria yang kubawa ke sini sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, jadi aku hanya ingin membuat mereka merasa nyaman. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, wajah orang-orang yang mengikutinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh nafsu, dan mereka semua bersiap-siap hingga tawa mereka akan bocor. Tidak tahu malu, binatang buas. Jiang Yulian mengutuk dengan marah. Zeyan, sebaliknya, mengertakkan giginya, menahan aura menakutkan dari pemuda berjubah hitam, dan berkata kata demi kata, jika kamu berani menyentuh Yulian, aku akan mencabik-cabikmu. Haha, kamu tidak peduli dengan kebaikanmu sendiri, tapi kamu juga ingin mencabik-cabik kami. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi dulu. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah hitam memegang lengan bajunya sejenak, dan Zeyan langsung terbang. Kemudian dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Zeyan. Ketika Jiang Yulian melihat ini, dia langsung berteriak. Apakah kamu akan memberitahuku? Selama kamu memberitahuku di mana Dev berada, aku akan melepaskanmu. Pemuda berjubah hitam bertanya lagi pada Jiang Yulian. Tapi Jiang Yulian mengertakkan gigi dan meludah dengan keras. Buka bajunya.
Ketika pemuda berjubah hitam melihat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, Jiang Yulian ingin melawan, tetapi ditekan oleh aura pemuda berjubah hitam, dan dia tidak dapat bertindak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika beberapa pria berjalan ke arahnya dengan senyum cabul di wajah mereka. Tepat ketika Jiang Yulian menerima takdirnya, sebuah suara dingin tiba-tiba datang. Inikah cara Biksu Agung kelas 9 di alam kesengsaraan menindas orang lain? Saat kata-kata itu jatuh, sosok Dev melintas dari kejauhan. Tuan Dev. Jiang Yulian sangat terkejut melihat Dev. Dev memandang Jiang Yulian dan kemudian ke Zeyan. Saat ledakan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Zeyan, Zeyan, yang tidak bergerak, perlahan bangkit. Tuan Dev, mengapa Anda ada di sini? Zeyan juga sangat terkejut saat melihat Dev. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Dev lagi. Jika aku tidak datang, bukankah kamu dalam bahaya? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Pihak lain bukanlah kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan. Pada saat ini, Dev tidak menganggapnya serius sama sekali. Tuan Dev, orang-orang ini semua adalah anjing dari aliansi penyegel iblis. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Anda, tapi kami tidak memberitahu mereka. Kata Zeyan. Aku tahu. Dev mengangguk, lalu menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu mencariku, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, biarkan saja mereka pergi. Dev berkata perlahan. Pemuda berjubah hitam melambaikan tangannya, dan Jiang Yulian serta yang lainnya dilepaskan dari kendali. Kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Aku bertanya-tanya mengapa pemimpin aliansi memberikan penawaran 100 tahun untuk memburumu. Sungguh disayangkan, aku tidak mengerti. Melihat bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, pemuda berjubah hitam berkata dengan jijik. Dev tidak menjelaskan, tetapi melambai kepada pemuda berjubah hitam dan berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kalian semua berkumpul. Setelah saya berurusan dengan Anda, saya akan berangkat. Mata Dev penuh dengan arogansi dan penghinaan. Arogan. Pemuda berjubah hitam itu menyipitkan matanya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan tangkap anak ini. Pemuda berjubah hitam mengarahkan beberapa anak buahnya untuk menyerang Dev. Menghadapi beberapa pembudidaya iblis, Dev tetap tenang dan tenang tanpa panik. Bab 3880 biarkan adikku mengambil tindakan. Tepat ketika Dev hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik napas. Untuk menghadapimu kucing dan anjing, jika aku mengambil tindakan, itu akan sangat merusak citraku. Lebih baik aku membiarkan adikku turun tangan. Setelah Dev selesai berbicara, dia berpura-pura berkata, saudaraku, keluarlah. Mengikuti teriakan Dev, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Kemudian boneka setinggi 1 kaki itu jatuh di depan Dev. Melihat pria jangkung dan kuat di depan mereka, Zeyan dan Jiang Yulian sedikit bingung. Mereka tidak tahu kapan Dev menerima adik laki-lakinya. Namun pemuda berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata, berpura-pura, ini hanya boneka. Apakah kamu ingin menakuti kami? Jangan takut, ayo bunuh boneka ini dulu. Di mata pemuda berjubah hitam, dia hanyalah boneka, betapa kuatnya dia. Bunuh. 5 pembudidaya iblis menyerang boneka Dev pada saat bersamaan. Zeyan, Jiang Yulian dan yang lainnya menatap kosong. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev bisa menjadi boneka. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggunakan boneka untuk melawan para penggarap iblis ini? Ini jelas tidak berhasil. Dev hanya ingin melihat seperti apa kekuatan boneka yang telah dia sempurnakan. Tubuh boneka itu tiba-tiba terbakar, seperti dewa api yang muncul dari neraka. Tingginya, dan setiap langkah yang diambilnya seakan membuat bumi bergetar. Boneka itu mengayunkan tinju raksasanya yang diselimuti api, dan setiap pukulan membawa kekuatan yang menghancurkan, seolah-olah akan membakar seluruh ruangan. Kelima pembudidaya iblis bergabung dan melancarkan serangan langsung ke boneka tersebut, tetapi boneka tersebut tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak takut hidup atau mati. Inilah perbedaan antara boneka dan manusia. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Mengenai apakah Anda akan terluka, boneka-boneka ini tidak menganggapnya. Ini jauh lebih baik daripada manusia. Kelima pembudidaya iblis masing-masing menunjukkan keahlian khusus mereka, tetapi serangan para pembudidaya iblis ini seperti permainan anak-anak di depan boneka api, dan dengan mudah dibubarkan oleh nyala api. Ini, apa asal-muasal boneka api ini? Seorang kultivator iblis berseru, wajahnya sepucat kertas, dan suaranya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Para pembudidaya iblis lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa boneka bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Ultimate Fire? Bagaimana boneka ini bisa memiliki Ultimate Fire? Tidak mungkin. Pemuda berjubah hitam itu juga sangat terkejut. Dia menyadari bahwa nyala api pada boneka itu bukanlah nyala api biasa, itu adalah api pamungkas. Ketika mereka mendengar itu adalah api pamungkas, kelima pembudidaya iblis tiba-tiba merasa pusing. Pantas saja serangan mereka tidak bisa menembus api pada boneka itu. Jiang Yulian dan Zeyan juga melihatnya dengan pengalaman, dan mereka tidak mengerti bagaimana boneka Dev bisa memiliki api pamungkas.
Sebagai anggota silsilah iblis api, Zeyan memahami api pamungkas, dan dia juga dapat melihat bahwa api pamungkas dalam boneka ini ratusan kali lebih kuat dari miliknya. Sebuah boneka memiliki api pamungkas yang 100 kali lebih kuat dari dirinya, yang membuat Zeyan bingung. Bagaimanapun juga, wayang golek adalah benda mati, dan tidak mungkin untuk mempelajari api pamungkas, tetapi dari mana datangnya api pamungkas pada wayang tersebut? Zeyan sangat penasaran. Tampaknya setelah mengusir para pembudidaya iblis ini, dia bisa bertanya pada Dev. Pada saat ini, boneka tersebut sama sekali tidak dapat mendengar seruan penonton, dan terus mengayunkan tinju raksasanya, dan setiap serangan menjadi lebih ganas. Seorang kultivator sihir mencoba melawan dengan perisai kabut hitam, tetapi nyala api dengan mudah menembus kabut hitam, membungkus seluruh tubuhnya dengan api. Dia menjerit dan langsung berubah menjadi abu. Para pembudidaya iblis yang tersisa merasa ngeri ketika mereka melihat ini. Mereka mengerahkan kekuatan mereka yang paling kuat satu demi satu dalam upaya membalikkan keadaan perang. Namun, serangan mereka seperti menggelitik di depan boneka api. Seorang pembudidaya iblis mengembunkan bola kabut hitam dan melemparkannya ke boneka api itu tidak takut dan menghancurkan kabut hitam itu menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Bersambung.